Peran perusahaan transnasional dalam ekonomi global. Pendahuluannya itu, perusahaan dalam era globalisasi itu ada domestik, internasional, multinasional, dan global. Domestik itu ya udah pasti dalam negeri ya, ciri orientasi pasar dalam negeri. Biasanya dimulai dari tahap bayi hingga dewasa. Agar industri bayi dapat hidup, perlu diberi tarif impor yang tinggi guna melindungi serbuan barang impor yang dapat menjatuhkan industri bayi. Ketika remaja, pemerintah sudah mulai sedikit mengurangi perlindungan terhadap barang impor tersebut, dan sudah sampai dewasa ya biasanya tidak ada perlindungan apapun lagi. Jadi maksudnya gini, ketika perusahaan itu lagi perusahaan lokal ya, domestik, dia itu masih awal-awal ya, baru awal-awal usaha, ya itu harus diberikan tarif impor. Maksudnya apa? Agar dia itu tetap bisa menjual produk dalam negerinya itu dengan lebih baik kan. Jadi kalau misalnya ada barang impor, ya itu kan bisa mengurangi penjualan dari perusahaan tadi, perusahaan yang baru berkembang tadi kan. Makanya ya ketika perusahaan itu sudah tahap remaja, itu sudah mulai dikurangi ya, impor-impor itu sudah mulai berdatangan. Nah ketika udah besar ya dia itu sudah tidak ada batasan apapun lagi. Jadi pemerintah udah ada kasih larangan atau batasan apapun lagi terhadap perusahaan impor. Ingat ya, ini antara perusahaan domestik dalam negeri dengan perusahaan impor. Jadi ya agar perusahaan baru itu bisa berkembang, ya buatlah agar tarif impor itu tinggi, agar nanti barang-barang yang datang dari impor itu tidak ya menyerbu negara itu, terus nanti akan menjatuhkan industri bayi tadi kan. Nah di sini istilah bayi lah ya, ya seperti manusia gitu kan. Seiring berjalannya waktu, maka perusahaan domestik yang dewasa akan melakukan internasionalisasi bisnis. Ya, kalau misalnya perusahaan itu umumnya lah ya, perusahaan yang kecil itu ketika go internasional, ya dia pasti memerlukan waktu bertahun-tahun. Ya, memang tidak gampang ya. Nah, ini tahapan perusahaan: fokus, visi, strategi, pemasaran, lead bank. Ya, kalau internasional itu dengan pasar luar negeri. Ya, kalau multinasional itu berbeda dengan pasar domestik. Kalau global itu ada persamaan dan perbedaan dalam pasar dunia. Jadi fokusnya itu ada yang sama dengan pasar luar negeri, ada yang beda dengan domestiknya. Jadi dia itu menjual barang sendiri di negaranya sendiri, dengan negara lain itu beda. Ada juga yang sama dan berbeda. Kalau internasional itu dia sama dengan yang ada di luar negeri, standar begitu kan. Visi, kriteria ditentukan sendiri. Kalau multinasional itu memandang setiap negara adalah unik, ya melihat dunia sebagai sesuatu yang kompleks. Jadi kalau visinya itu internasional, dia sendiri yang membikinnya. Kalau multinasional, ya setiap negara itu memiliki visi tersendiri. Nah, kalau global, ya dunia itu adalah sesuatu yang kompleks, jadi ya agak rumit bikin visinya. Strateginya internasional, kalau ya di sini sesuai dengan nama lah ya. Global, multi domestik, internasional. Strategi pemasaran, perluasan, adaptasi. Ya, kalau misalnya global itu dia perluasan, adaptasi, terus dia menciptakan perusahaan di lingkungan itu. Kalau multinasional itu dia adaptasi dengan negara lain. Nah, kalau internasional dia itu ekspansi. Jadi dia itu bikin perusahaan sama dengan perusahaan di negaranya sendiri. Kalau adaptasi dia itu ya ada sedikit perbedaan dengan dari negara asal dengan negara tujuannya. Kalau global itu dia menciptakan, tahap menciptakan. Ya, fokus negara internasional itu negara asal. Kalau multinasional itu negara asal dan tuan rumah yang tidak terintegrasi ya. Kalau global itu terintegrasi. Jadi kalau internasional itu dia penelitian pengembangannya itu di negaranya sendiri. Terus dia akan menyampaikan hasil produknya itu ke negara lain. Tapi kalau multinasional dia negara asalnya juga, tapi di tuan rumah juga atau negara lain, tapi dia itu tidak saling berhubungan. Nah kalau misalnya yang global dia itu negara asal ada juga, ya terus juga di negara tuan rumah ada juga, dia itu saling berhubungan. Hasil penelitiannya itu bisa dibilang nanti akan disatukan atau dikompilasi ya, kalau terintegrasi itu. Tapi kalau tidak terintegrasi berarti dia tidak dikompilasi. Kebijakan SDM, orang negara asal ditempatkan menjadi posisi penting
Kalau multinasional, setiap negara itu bisa menempati posisi penting, tapi di negaranya sendiri. Nah, kalau global itu orang terbaik. Jadi, mau negara manapun, pokoknya dianggap itu yang paling baik, nah, dialah yang akan menempati posisi itu. Nah, kalau multinasional, ya setiap negara itu ada posisi pentingnya sendiri. Nah, tapi kalau internasional, dia itu pokoknya negaranya sendiri itu harus menduduki posisi yang penting. Nah, orang yang asing, yaitu dia tidak bisa menduduki posisi penting ya, jabatan. Ya, kalau internasional itu sentralisasi, berarti dia memusat ya, berarti segala keputusannya itu tergantung dari pusatnya. Kalau desentralisasi, ya dia itu segala keputusannya itu tergantung dari cabangnya ya. Jadi masing-masing cabang itu memiliki keputusan tersendiri. Nah, kalau global dia itu terintegrasi. Jadi antara negara satu dengan negara lain nanti itu kolaborasikan, ya, didiskusikan, nanti akan menghasilkan keputusan yang satu. Nah, itu integrasi itu ya bisa dibilang mirip-mirip sentralisasi sih, cuman sentralisasi itu dia dari pusat saja. Kalau integrasi dia itu ya masing-masing cabang itu memiliki, boleh menyampaikan pendapatnya, terus nanti itu akan dirapatkan, dibincangkan menjadi keputusan yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi integrasi itu ya bisa dibilang lebih kepada musyawarah ya, atau diskusi. Kalau yang lain itu dia kalau tidak memusat ya cabangnya. Nah, kalau komunikasinya itu dari atas ke bawah ya, kalau internasional itu. Kalau multinasional otonom terbatas hingga tinggi. Nah, kalau global itu dia intensif. Nah, kemudian kebijakan pengembangan produk baru. Kalau misalnya internasional itu kebutuhan pasar di negara asalnya ya. Jadi kalau negara asalnya itu dirasa perlu produk baru, ya dia akan bikin produk baru. Meskipun negara lain butuh, kalau negara dia tidak butuh, dia tidak akan bikin produk itu. Nah, kalau multinasional, yaitu setiap negara itu butuh apa, langsung diberikan, langsung dibikin produknya. Tapi kalau global, ya, dia itu tergantung dari kebutuhan domestik dan globalnya. Jadi kalau global itu kalau dalam negerinya tidak butuh, tapi secara internasional butuh, dia akan bikin. Tapi kalau misalnya sebaliknya, global tidak butuh, domestik yang butuh, dia tetap akan bikin. Jadi global itu dia tergantung dari siapapun yang membutuhkannya. Kalau multinasional, negaranya sendiri dia tidak membutuhkan, tapi negara lain membutuhkan. Kalau internasional, negaranya sendiri membutuhkan, tapi negara lain tidak membutuhkan produk baru itu ya. Sumber manufaktur tergantung dari negara asalnya. Kalau multinasional tergantung dari negara tuan rumah. Dan kalau global berdasarkan yang paling murah di dunia. Jadi pabriknya itu ya, kalau di sini internasional itu tergantung negara asal, mau diletakkan di mana pabriknya, di negaranya sendiri kah atau di negara lain kah. Nah, kalau misalnya multinasional ini tergantung dari tuan rumah, jadi bukan tergantung dari pusat lagi. Kalau global itu yang paling murah di dunia mana? Udah pasti pabrik yang ada di Cina. Nah, makanya kalau ke situ ya udah di situ langsung ditempatkan pabriknya. Investasinya sumber dari negara asal digunakan di seluruh dunia. Nah, kalau multinasional, investasi untuk tiap negara diambil dari negara tersebut. Jadi masing-masing negara itu ada kontribusinya. Ya, kalau di sini dia satu untuk semua. Nah, kalau global, ini subsidi silang dan dapat ditransfer antar negara untuk mendukung strategi global ya. Ya, jadi kalau misalnya global itu dia saling subsidi silang, mana yang kurang, ya yang lebih harus menambah. Ya, jadi subsidi silang tuh ya harus yang menambah, yang banyak harus menambah yang kurang. Bentuk kemitraan yang dipakai, lisensi, mengeksploitasi teknologi ya. Jadi kalau misalnya internasional itu pokoknya dialah yang menguasai teknologi itu. Kalau multinasional dia itu patungan, jadi semacam ya sama-sama lah gitu. Nah, kalau misalnya global ya dia itu kemitraan. Jadi masing-masing itu ya kemitraannya berbeda-beda bentuk kemitraannya. Dan kinerja. Kalau kinerja di internasional itu negara asalnya tergantung. Jadi kalau misalnya di negara asalnya itu menganggap dia itu rajin atau malas, ya tergantung ya. Nah, kalau multinasional terpisah. Jadi masing-masing negara itu bisa beda-beda. Kalau misalnya global ini berdasarkan dari standar global atau standar pasar ya.
Jadi bagaimana mereka menebuk pangsa pasar dunia. Nah, inilah perbedaan dari perusahaan tadi ya. Nah, ini tahapan internasional, multinasional, global. Jadi internasional itu dia domestik dulu, kemudian nanti akan bikin cabang, baru nanti akan menciptakan di sini ya. Nah, kalau misalnya internasional itu dia memang lebih kepada memusat ya. Nah, kalau multinasional itu dia masing-masing cabang boleh atau ada kebijakan tersendiri. Nah, kalau misalnya global, dia itu diukur atas dasar global. Multinasional aslinya terdiri dari perusahaan induk dengan beberapa anak di luar negeri. Induk biasanya merancang dan produksi untuk pasar domestik di negara asal, sehingga anak-anaknya tidak merancang sama sekali. Mereka hanya mengikuti dan memproduksi secara lokal apapun produk yang dirancang perusahaan induk, kemudian dijual di pasar dalam negerinya. Nah, jadi perusahaan multinasional itu dia perusahaan induk dan anak. Nah, beda dengan cabang ya. Nah, di sini induk dan anak. Ya, pokoknya semua yang banyak mengerjakan itu adalah induk. Nah, yang anaknya itu hanya menjalankan. Ya, jadi anak-anaknya itu tidak merancang sama sekali ya. Anak-anaknya itu hanya mengikuti dari yang pusat, dari yang induk. Jadi apapun produknya langsung dijual di negara tuan rumah tadi, negara tamu ya. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Pendorong pertumbuhan, keinginan untuk mengejar keuntungan global, mendapatkan suplai bahan mentah, melayani pasar secara langsung, meminimumkan biaya. Jadi yang mendorong pertumbuhan itu pertama ingin globalisasi, ingin go global ya, kemudian mendapatkan bahan mentah yang lebih baik, ya, kemudian melayani pasar secara langsung. Jadi dia itu lebih dekat ke konsumen lah ya. Nah, kalau konsumennya mancanegara berarti dia itu bisa lebih dekat. Minimumkan biaya. Nah, kalau di sini tergantung dari negaranya juga. Tahapan internasionalisasi dimulai dari melakukan ekspor ke pasar internasional melalui agen penjualan atau lisensi produksi untuk mendapatkan royalti. Nah, ekspor dulu melalui agen atau dapatkan lisensinya, baru nanti dapat royalti. Mendirikan sales outlet pasar luar negeri dengan cara mengakuisisi perusahaan lokal atau mendirikan fasilitas baru. Jadi salah satu tahapan internasionalisasi itu ya bikin sales outlet dulu. Caranya adalah beli perusahaan yang ada di situ, perusahaan kecil atau perusahaan yang mau bangkrut dibeli, kemudian dirikan fasilitas baru. Nah, ini bisa juga ya mengakuisisi perusahaan lokal ya, kurang lebih lah ya. TNC itu adalah transnational company. Nah, peranan TNC itu adalah dapat mengendalikan aktivitas ekonomi lebih satu negara. Jadi TNC itu memang perusahaan yang sudah cukup besar ya, karena saking besarnya dia itu sampai dia sudah seperti bisa mengendalikan aktivitas ekonomi di negara itu. Padahal ya dia itu padahal dia itu negara lain kan, tapi dia itu sudah seperti mengatur negara orang lain juga. Memanfaatkan perbedaan geografis antar negara dan daerah. Nah, kalau di sini ya misalnya itu ya daerah salju, nah itu salah satu keunggulannya itu adalah di situ bisa menggunakan peralatan pemanas misalnya kan, atau mobil salju. Ya, kemampuannya dalam memindahkan sumber daya dan operasi lintas lokasi. Jadi dia itu bisa memindahkan sumber dayanya dari satu tempat ke tempat lain, ya, karena di situ dia sudah bisa mengendalikan aktivitas ekonominya. Nah, karakteristik TNC yang menonjol adalah skala usahanya yang relatif besar dan operasi bisnis yang mendunia. Jadi dia itu karena memang udah saking besarnya mendunia, sehingga dia itu yang bisa mengendalikan ekonomi di suatu negara, terus dia itu juga cenderung dikendalikan secara memusat. Hal menarik lainnya adalah banyak TNC yang volume penjualan per tahun melebihi PDB negara sedang berkembang, di mana mereka beroperasi, seperti GM menikmati total penjualan melebihi PDB Indonesia. Ya, produk domestik bruto ya. Jadi GM itu adalah General Motors. Ya, memang General Motors itu perusahaan besar. Ya, saking besarnya dia itu sampai-sampai penjualannya jauh daripada produk domestik Indonesia.
TNC dan pasar keuangan global. TNC mampu memindahkan uang dan keuntungan di antara perusahaan afiliasinya melalui mekanisme transfer internal. Ya, transfer pricing. Transfer pricing itu berarti harga transfer kan, artinya harga di satu negara dengan harga di negara lain itu bisa berbeda. Nah, inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan untuk bisa menghindari pajak. Ya, intercompany loan berarti itu adalah perusahaan peminjaman antar perusahaan, pembayaran dividen. Ya, berarti dia itu bagaimana membayar dividen di kalau misalnya investornya itu di berbagai negara ya, berarti di situ harus ada konversi mata uang. Mempercepat atau memperlambat pembayaran internasional dengan perusahaan afiliasi. Jadi kalau misalnya mau cepat atau lambat itu ya kita bayar ini lewat afiliasi ya. Modifikasi persyaratan kredit dan pembayaran fee dan loyalty. Meskipun banyak kelebihan, bukan berarti TNC tidak beresiko. Nah, fluktuasi mata uang dan sistem devisa dari suatu negara akan mempengaruhi nilai pendapatan. Ya, jadi TNC itu bukan berarti sebesar-besarnya perusahaan, tapi dia tidak beresiko. Tetap ada resikonya. Risikonya salah satunya di sini, fluktuasi mata uang. Kita juga tidak pernah tahu kalau mata uang itu akan naik atau akan turun drastis ya. Maka dari itu, ya ketika dolar naik, dolar turun, nah itu pasti akan mempengaruhi TNC. Biarpun sedikit perubahan mata uang itu pasti akan mempengaruhi. Ya, sistem devisa dari suatu negara akan mempengaruhi nilai pendapatan yang transfer. Nah, ini juga devisa itu berarti dia akan yang mungkin terkait dengan bea cukai atau pajaknya itu pasti akan berpengaruh. Risiko dinasionalisasi oleh negara domisili anak perusahaan. Nah, ini juga kalau misalnya perusahaan itu tergantung negaranya juga ya. Kalau negaranya itu tergolong negara yang ya ekstrim, jadi dia itu akan dinasionalisasi oleh negara itu. Padahal itu adalah perusahaan dari negara lain ya. Hadirnya TNC membawa perubahan dari sisi permodalan, ya, teknologi, perdagangan. Ya, jadi dengan adanya transnasional itu modal, uang, teknologi itu jadi lebih bisa lebih diperkenalkan, terus juga bisa lebih diterapkan. Ya, kewirausahaan, kesempatan kerja. Ya, di situ berarti akan merekrut tenaga kerja ya. Tapi bisa juga merugikan negara tersebut seperti eksploitasi sumber daya yang berlebihan, sementara negara tempat anak perusahaan tersebut mendapatkan royalti yang kecil. Nah, ini yang terjadi dulu ya, yang Freeport. Jadi Freeport itu ya waktu awal-awal sudah berpuluh-puluh tahun dia itu mengeruk emas yang banyak di Indonesia kan, di Papua lebih tepatnya. Nah, sekarang akhirnya dia itu sudah dinasionalisasi. Ya, itu tadi kan karena memang pemerintah itu selama ini mendapat royalti yang kecil dari emas itu. Ya, sementara negara Amerika dia itu bisa menikmati emas yang cukup banyak dari Freeport tadi, sementara negara kita sumber penghasil emas itu malah dikasih royalti yang kecil. Akhirnya membuat negara Indonesia itu melakukan divestasi dari Freeport itu tadi kan. Artinya Amerika sudah tidak bisa mengendalikan penuh Freeport itu, yang mengendalikan penuh adalah pemerintah Indonesia. Nah, itulah makanya kan kalau misalnya TNC itu salah satu kelemahannya, dia itu eksploitasi sumber daya alamnya bisa berlebihan. Sementara negara tempat anak perusahaan itu malah dapat yang kecil kan. Nah, ini akhirnya tidak adil. Ya, dikeruk terus tapi dia itu mendapatkan royalti yang kecil. Nah, maka itu akhirnya sekarang sudah bisa bernapas lega lah ya, pemerintah Indonesia itu sudah bisa melakukan pembelian perusahaan Freeport atau divestasi perusahaan Freeport ya. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya.